Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على رسولنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku seiman, muliakan bifadlillahi wa rahmatullahi. Barusan saja tadi sebelum maghrib hujan dan kita berdoa kepada Allah, semoga hujan yang turun ini memberkahi sawah-sawah, memberkahi tanaman-tanaman, yang semoga menjadi negeri yang penuh dengan keberkahan. Amin. Kitab kita ganti karena kemarin udah selesai. Kita ambil kitab dari Ahadisul Akhlaq, tentang hadis-hadis masalah akhlak. Di sini tentunya lebih banyak masalah muamalah, berhubungan bagaimana dengan orang tua, hadis-hadisnya apa saja, bagaimana muamalahnya Nabi dengan para sahabat, dengan orang muslim, dan lebih-lebih lagi bagaimana ukhuwah imaniyah antara kita selama muslim. Dan yang saya ambil bab pada judul ini adalah huququl ummal, hak pekerja, hak-hak para pekerja. Kami pilih bab ini di halaman 128 dikarenakan bukan masalah cuma pekerja yang kita anggap karyawan, bukan. Tetapi semua orang pasti kita saling membutuhkan. Kita mau bangun rumah butuh tukang. Orang para petani mau misalnya membersihkan rumputnya butuh pekerja. Artinya bukan sekedar karyawan, lebih umum. Siapapun yang mengambil atau menggunakan tenaganya orang, kita berdebat. Hadis-hadisnya apa saja? Barakallahu jazakumullah. Apa adabnya? Apa hak-hak mereka yang kita ambil tenaganya mereka? Di sini disampaikan tentunya agama Islam adalah agama yang sangat penuh dengan kebaikan dan rahmat, dengan akhlak yang mulia, yang dimana wa yan'a bi ahlihi wa atba'ihi an kulli sulukin dhamimin wa tasarrufin mashinin wa akhlaqin sayyi'atin. Dimana agama Islam ini dengan akhlak yang mulia ini menjauhkan orang Islamnya, umat Islamnya, orang yang memiliki agama Islam ini, yang mengikuti juga agama Islam ini, dia akan berjalan dengan, dia akan menjauhi, terjauh dari suluk, akhlak-akhlak, perilaku zamim yang tercela. Otomatis
Orang Muslim dia berusaha karena Islam penuh dengan kerahmatan, kasih sayang, kebaikan sama orang dan sebagainya, dia akan menjauhkan. Begitu juga akan menjauhkan dari sifat memalukan. Karena Islam, ya, karena Nabi SAW malu termasuk keimanan. Dan sebaliknya orang yang beragama Islam, yang dia paham bahwa Islam ini merupakan agama yang penuh dengan akhlak yang mulia, dia akan membawa dirinya kepada muamalah sebaik-baik muamalah. Dalam hadis, dalam menyembelih hewan aja, idza dzabhta fa ahsinu dzibha. Kalau kita nyembelih, sebaik-baiknya nyembelih. Sama hewan aja kita, masya Allah, Islam memperlakukan hewan sedemikian rupa. Kita jangan sampai dia merasa gimana gitu. Jadi mau disembelih, tapi jangan sampai dia merasa terdolimi. Kita juga harus punya sifat adil sama mereka. Nah, apalagi sama manusia, apalagi orang yang kita minta tolong. Tentu ini akan lebih beda lagi cara muamalahnya kita dengan mereka. Sesama Muslim itu beda. Itu dia Muslim terus kita pakai tenaganya, beda lagi cara muamalahnya. Ya. Maka di sini yang paling perlu kita bersuara dalam masalah ini, saya bacakan di sini, wa a'damu syai'in fi hadzal bab ay yakuna at-ta'amulu maha awla qa'iman ala rahmatil Islam. Oleh karena itu sangat yang paling agung kita dalam bab ini bermuamalah dengan mereka, orang-orang yang kita gunakan tenaganya ini qa'iman, kita harus rahmatil Islam ala rahmatil Islam, kita harus bermuamalah dengan mereka dengan penuh rahmat, kasih sayang. Karena kadang-kadang kan hawanya kalau kita pakai tenaga mereka kan hawanya kita kan lebih di atas, padahal tidak. Bahkan itu disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Abu Dzar saat itu punya budak dicela tapi sama Rasulullah dinasihati Abu Dzar radhiyallahu anhu. Jadi kita sama mereka saling ta'awun, saling tolong menolong. Kita butuh ini, dia punya tenaganya, kan saling ta'awun, bukan antara bawahan dan atasan. Tahulah kita sudah terlanjur konsep kita karyawan, atasan, bawahan. Tapi secara umum kita menggunakan orang, dia tetangga kita, dia hak tetangga juga, dia juga tentu beda. Apalagi kalau tetangga terus juga plus dulur, keluarga itu juga beda lagi orang lain. Mungkin kalau cuman orang jauh gitu, ya kita kasih gorengan sama kopi. Tapi kalau tetangga ya plus. Kalau itu keluarga plus lagi. Ini kan muamalah bertingkat-tingkat. Intinya di sini diingatkan untuk kita qa'iman ala rahmatil Islam, harus penuh kasih sayang di atas keislaman. Kenapa? Nabi SAW bersabda, hadis yang pertama, irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Akhrajahu Abu Dawud Tirmidzi. Kata beliau SAW, irhamu, sayangi, man, siapapun, fil ardh, di muka siapapun, tumbuhan, hewan-hewan kecil, semut, kemudian binatang-binatang. Kadang anak-anak kita itu kalau main binatang, megang misalnya
dapat belalang kasio gitu, atau belalang-belalangan dibikin odot-odot, kita ajari. Irhamu, kalau itu binatang siapapun, apalagi dia adalah seorang manusia atau orang tadi yang kita ambil, sayangi mereka, sayangi mereka. Kenapa? Yarhamkum man fis sama. Kalau kita punya sifat saling menyayangi sama manusia, apalagi sama hewan juga, siapapun di muka bumi ini, bawaan kita itu kalau ketemu orang tuh sayang gitu loh, Pak. Bawaan kita ketemu sama muslim tuh enak, sayang, saling menyayangi, saling mengasihi. Allah Subhanahu wa taala juga niscaya siapapun, siapa yang di langit juga akan menyayangi kita. Siapa yang di langit? Allah, para malaikat menyayangi kita. Timbal balik kita sayang, mereka sayang sama kita. Kita rahmat kepada tumbuhan, hewan dan sebagainya, Allah akan juga sayang sama kita. Ini menunjukkan keutamaan sifat kasih sayang. Apalagi bapak-bapak di zaman ini, anak-anak kita nih butuh kasih sayang. Ada cerita, jadi seorang anak-anak perempuan, intinya dia curhat. Di zaman ini memang masalahnya sudah banyak menggunakan orang tua sibuk, anak nggak dapat kasih sayang, sehingga kasih sayangnya mencari di tempat lain, sehingga menggunakan HP, nelpon sana, nelpon sini dan sebagainya. Ini terjadi dan banyak terjadi karena mereka yang lebih utama kita dapat kasih sayang. Begitu juga Nabi SAW bersabda, man la yarham la yurham. Siapa yang enggak sayang, Allah enggak sayang sama mereka. Tegas. Siapa yang enggak punya sifat sayang, Allah enggak sayang. Otomatis jenengan sama orang lain enggak pernah sayang gitu, enggak pernah nunjukkan kasih sayang, orang juga acuh sama jenengan. Kita enggak menunjukkan, orang juga acuh sama kita. Itu mati. Ya kalau di dunia oke, tapi ini yang di langit juga begitu. Siapa yang nggak punya sifat kasih sayang, dia nggak disayangi. Tegas sekali. Ay man la yarhama ibadallah la yanalu rahmatallahi jalla wa ala. Yaitu maksudnya siapa yang tidak menyayangi ya hamba-hamba Allah, manusia, dia tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa min a'dhamul wajibat fi hadzal maqam. Dan yang paling pokok kewajiban kita dalam masalah ini kepada, tentunya ini lebih pada orang-orang yang kita ambil tenaganya, kita gunakan tenaganya. Kata beliau, al-hadarus syadidu minal zulm. Peringatan keras dengan sifat dengan sebuah mendolimi orang yang kita ambil tenaganya. Peringatan keras. Karena memang kalau bawaan orang yang menggunakan, ya kalau nggak ada sifat rahmatnya ini, kurang rahmatnya, karena ngambil tenaganya orang, apalagi dia membayar, itu bisa saja terjadi kedoliman, sangat terjadi. Gambaran kita, jamaah rahimakumullah, kadang-kadang kita itu menyepelekan hal-hal seperti ini, padahal nanti di sini disebutkan dalam sebuah hadis ini ada, kita bisa pernah sering melihat saat lebaran itu, atau di kandang kambingnya orang yang punya kandang kambing saling napa niki seruduan, atau ayam lah berkelahi, berkelahi.
Kita yang melihat biasanya gimana? Ya wis lah, pisah ya ya sudah, selesai masalah. Dipisah ya sudah. Kadang kita kan melihat seperti itu. Ya sudah. Ternyata dalam hadis, la tu'dunnal huququ ila ahliha yawmal qiyamah hatta yuqada lisyati jalha min asyati qurna. Benar-benar tunaikan hak-hak kepada yang ahlinya, kepada siapa yang bertunaikan hak-hak kepada orang yang berhak. Karena nanti di hari kiamat sampai hewan kambing yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk itu diadu, akan dihisap. Sehingga kita harus memiliki perhatian khusus dalam masalah bab ini. Kita memakai tenaganya orang. Ada kedoliman situ. Padahal kalau kita pikir ini hewan berantem hewan, emang gak dikasih. Tapi ternyata nanti di akhir kiamat yang begini aja di sidang. Iya, kita nggak tahu mereka beradu kenapa, berantem kenapa, tapi Allah tahu. Loh, mereka ini kan bukan mukallaf, mereka ini kan hewan, nggak disuruh beribadah, kita disuruh beribadah. Allah menghisap mereka bukan karena mereka mukallaf atau tidak, tapi Allah ingin menegakkan keadilan. Karena Allah ingin menegakkan keadilan. Allah ingin menegakkan keadilan. Siapa ini kambing ini kah yang mendolimi atau kambing kah yang mendolimi? Allah ingin menegakkan keadilan. Saudaraku seiman, dari sini kita mengetahui jangan sampai al-hadrus syadid, perhatian khusus kita kepada orang yang kita pakai tenaganya. Jangan sampai kita ada kedoliman, karena kita akan dihisap. Kemudian karena kedoliman itu adalah, kata Nabi SAW, kegelapan pada hari, fa inna dhulumatun yaumal qiyamah. Kedoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu yaumal qiyamah aw qala al-ibad uratan ghurlan buhman. Qala qulna wa ma buhman? Qal laysa ma'ahum syai' yunadihim bi sautin yasma'u man ba'uda kama yasma'uhu man qarba. Ana al-malik ana ad-dayyan wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar ay yudkhalahu an-nar wala huwa indahu ahadin min ahli al-jannah haqqun hatta aqussahu minhu wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah ay yadkhula al-jannah wa li ahadin min ahli indahu haqqun hatta aqussahu minhu hatta al-latmah. Hadis ini disebutkan hadis Abdullah bin Unais. Nabi SAW bersabda, dia mendengar Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat. Semua kita akan dibangkitkan. Au qala al-ibad, atau dalam hadis riwayat lain hamba-hamba, al-ibad hamba-hamba, semua hamba. Dalam keadaan uratan ghullan buhman, dalam keadaan telanjang, ghullan, belum berkhitan, belum sunat, buhman. Terus para sahabat tanya, wa ma buhman ya Rasulullah? Apa itu buhman? Apa kata Nabi? Laisa ma'ahum syai'. Buhman itu dibangkitkan kita dalam keadaan telanjang, belum berkhitan, tidak pakai apa-apapun, benar-benar satu helai pun nggak ada, dalam keadaan totalitas telanjang. Semua manusia dikumpulkan, kita bayangin seperti itu. Semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir orang yang akan sampai orang akhir sampai akhir zaman dijadikan satu, dikumpulkan sudah pada mahsyar. Kemudian akan ada sebuah suara yang semua akan mendengar, yang jauh pun akan mendengar sebagaimana orang yang dekat ini mendengar. Jadi misalnya depan saya ada orang ini, hai, yang jauh juga akan mendengar dengan volume yang sama. Hai, walaupun jauh, walaupun setumpuk manusia berapa triliun, nggak tahu sudah.
Dari awal akan mendengar semua. Kita bisa bayangin berarti suaranya kencang. Dia memanggil, Anal Malik, Anad Dayyan. Saya ini adalah raja. Berarti siapa yang memanggil? Allah. Saya adalah raja. Anad Dayyan. Saya adalah yang akan membalas. Pemberi pembalasan. Nekesin Allah. Saya raja, saya adalah yang akan beri pembalasan. Dan kata Allah, dan tidak pantas seseorang yang masuk neraka. Kemudian dia masuk neraka sampai dia punya hak dengan penduduk yang di surga nggak bisa masuk neraka sampai ditunaikan haknya ini kepada yang penduduk di surga. Sebaliknya, yang penduduk surga nggak bisa masuk surga sampai haknya ahli neraka, kalau dia punya hak dengan ahli neraka ini ditunai. Artinya dipastikan orang masuk neraka hak-haknya selesai dengan orang lain. Kedoliman apapun, baik itu masih SMP, SMA, dan sebagainya. Kepada istri, kepada orang tua, mertua, tetangga, semuanya dipastikan selesai, baru dia masuk neraka. Dipastikan selesai, baru masuk surga. Kan tidak enak Pak, kalau kita masuk surga ternyata belum selesai. Kita semua bercita-cita masuk surga, tapi ternyata kedoliman kita begitu banyak, kita dipanggil, nggak bisa nih. Stop dulu. Ini kerugian yang luar biasa. Makanya di awal tadi kita sampaikan, Islam agama rahmat. Pastikan kita itu jangan sampai mendolimi orang. Mohon maaf tadi, hewan tadi, kambing yang tadi beradu tadi aja akan diadili oleh Allah. Bagaimana kita kepada orang? Misal saja, contoh misalnya, saya sama anak saya misalnya, anak saya kok, yang saya ngasih nafkah dia sebagainya. Saat itu mungkin anak saya nakal, saya pukul Pak, misalnya, ternyata harusnya nggak boleh dipukul. Ini aja nanti disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu anak kita lah gitu loh. Boleh mukul anak, boleh kalau emang itu nakal, kemudian pada tempat-tempat yang tidak sakit, untuk ngasih pelajaran, bukan untuk hukum. Mungkin pada pantatnya, pahanya. Tapi kalau masalah sholat, itu aja kalau berlebihan kita mukulnya akan disidang. Wah, biasanya. Di sini dikatakan hatta latmah, sampai satu tamparan. Ibaratnya baik nampar pakai tangan, satu tamparan ini dulu pernah kita lakukan. Mungkin dulu masih SMP, gayane yo geng gitu, gayane yo. Teman, mungkin ada orang seperti ini. Dan sekarang udah tobat. Tapi kalau ini belum minta maaf, akan disidang. Atau tamparan kepada muka. Oh dasar kamu, misalnya. Ini tamparan muka ini. Ini juga akan diminta jawaban di hadapan Allah Subhanahu. Hatta latma. Oleh karena itu luar biasa orang yang dikasih anugerah oleh Allah, kasih rahmat yang banyak. Dia luas hatinya, gampang memaafkan. Kemudian gak menjaga lisannya, tangannya. Masya Allah, luar biasa nikmat itu yang Allah berikan kepada mereka. Karena banyak nanti persidangan yang model seperti ini banyak. Kemudian para sahabat saat itu bertanya, kaifa wa inna innama na'ti Allah azza wa uratan gulan buhman. Ya Rasul, bagaimana itu nanti? Kita kumpul begitu telanjang kemudian gak pakai apapun dulu. Apa kata Rasulullah? Qala bil hasanati wasayyi'at. Saat itu manusia datang dengan banyak, dengan membawa kebaikan dan membawa kejelekan. Nggak mikir itu telanjang. Nggak mikir, subhanallah.
terlintas. Lah kok telanjang? Nggak terlintas. Mohon maaf, walaupun itu mungkin kita laki-laki, ini perempuan, nggak terlintas. Nggak terlihat. Saking saat itu manusia membawa kebaikan dan kejelekan. Karena kita meninggal pasti akan membawa kejelekan dan kebaikan. Di situ ditimbang. Saking segitunya. Oleh karena itu, bagi yang muda, masih banyak usia Anda, masih banyak insya Allah, pergunakan, jangan sampai Anda mendolimi orang. Ini kadang-kadang kalau bab ini bagi orang-orang tua, kalau diingat dulu mungkin begini, itu pasti banyak. Subhanallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sampai nanti pada akhirnya ada sebuah hadis yang sangat luar biasa, sangat terkenal hadis ini. Tentang hadisnya orang yang bangkrut pada hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, yang bangkrut adalah orang-orang di antara kami yang tidak punya sama sekali dirham, tidak punya uang sama sekali, dan nggak punya juga harta. Kata Nabi SAW, enggak begitu. Bangkrut nanti yang di akhirat adalah innamal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisalah wa siyam wa zakah. Orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti adalah umatku yang pada hari kiamat, umatku, kata Nabi. Min ummati, kata Nabi, umatku. Ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat. Bisalah wa bizakah, datang dengan pahala sholat. Ajek sholatnya, berarti soleh kan? Soleh. Zakat, tertib, bayar tertib. Datang dengan puasa, tertib. Sholat, zakat, puasa, ini orang tertib ini. Soleh, tertib. Setelah kalau menurut kita masuk surga lah. Iya, tertib sholat. Umat Islam kalau udah sholat, zakat, sholat terutama, syahadat kuat, tauhidnya kuat, sholat, kemudian dia hak-hak zakatnya, kalau zakat, puasa, haji kalau mampu, masuk surga insya Allah. Soleh dah. Tapi kata Nabi SAW, dia datang pahala sholat, dia datang pahala zakat, dia datang dengan pahala puasa. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasan. Tapi dia syatama hadha, dia mencela sana. Ngono to gak iso. Ini mencela kan? Wah, dasar gak sekolah, layak gak iso. Gak sekolah, mencela. Wa syatama hadha, daraba hadha, mukul sana juga, pernah nyaci sini dan sebagainya. Subhanallah. Semua tadi ya Allah dikumpulin satu. Oh Nabi, ya Allah, saya pernah ditolimi dia, saya pernah dikata-katain begini, yang salah lagi. Fulan B datang lagi, dia pernah dipukul. Fulan C datang lagi, harta saya pernah diambil sama dia. Datang D, datang E sampai Z. Satu-satu dari A sampai Z, kebaikan kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita diberikan kepada fulan A, fulan B sampai Z. Bila kemudian kata Nabi SAW, fa in faniyat hasanatuh qabla an yuqda ma 'alayha ukhidha min khatayahum faturihat alai summa turiha fin nar. Subhanallah. Kalau kemudian sudah habis kebaikannya, kebaikan dia sholat dibagi untuk ini sudah, BC habis, soal puasanya datangin habis. Saya nasihatkan orang yang juga hafal Quran, yang hafal Quran, jangan merasa aku hafal Quran, aku kemudian udah ngaji Quran. Siapapun itu juga akan datang, tapi kalau banyak kedolimannya akan diambil. Habis ternyata belum selesai, masih sampai huruf G, HIJ-nya belum dapat kebagian. Maka kemudian kejelekannya si pemilik G, HIJ, KLM ini dikasihkan kepada dia, sampai akhirnya tumpuk kejelekan pada dia, dosa itu. Akhirnya dia pun kan dilemparkan ke api neraka. Wal iyadzu billah.
Kalau kita baca hadis ini, muhasabah kita, siapa yang selamat dari hadis ini? Siapa yang di sini tidak pernah mendolimi orang? Siapa yang di sini tidak pernah mencaci orang? Siapa di sini tidak pernah gibai orang di belakang ibu-ibu? Siapa yang tidak pernah ngomongin orang? Subhanallah, saya rasa saya pun tidak selamat. Oleh karena itu benar-benar kita banyak istighfar, banyak minta ampun. Lah bisa sekarang tuh kita siapa pernah kita dolimi, kita balas dia kebaikan. Kita balas dia kebaikan. Oleh karena itu kata beliau, innal aqil al-hasif al-mansifa ma'a nafsihi al-marida li sa'adatiha fid dunya wal akhirah yuhadiru ashadd al-hadar min ayyakuna minal muflisin yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang arif, bijaksana, berhati-hati, ini harus benar-benar kasih garis besar. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang muflis, bangkrut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan orang-orang yang kita pakai tenaganya, atau bisa dikatakan kalau kita boleh ngomong, mohon maaf, orang yang ada di bawah kita, itu biasanya kita akan lebih sangat terjatuh sifat kedoliman kepada orang yang di atas atau di bawah? Di bawah, sepakat. Siapa yang di bawah kita, pasti kita akan lebih gampang terjatuh. Oleh karena itu, berkaitan dengan masalah orang yang diambil tenaganya, Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, Ani Nabi SAW qala Allah, hadis qudsi, Allah berfirman, salasatun ana khusmuhum yaumal qiyamah. Tiga golongan saya sendiri, ana kata Allah, saya kata Allah, khusmuhum, yang akan mitung mereka sendiri pada hari kiamat. Yang pertama, rajulun a'ta bi thumma ghadar, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamana, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrah. Rawahul Bukhari. Seorang laki-laki yang dia menzalimi orang, terus dia pergi, ngambil haknya orang, terus dia pergi, lupa gitu loh, itu akan diminta itu. Dan yang kedua, laki-laki yang menjual seorang budak merdeka, kemudian batinya fa'akala sama harganya itu, dia merdeka, boleh dijual? Enggak boleh. Dia merdeka, bukan budak. Kalau budak boleh dijual, dia sudah merdeka, orang bebas, enggak boleh dijual. Dia diambil keuntungannya. Dan yang terakhir, dan ini yang pada bab kita, wa rajulun, laki-laki istajaro itu menyewa. Ajiron, seorang penyewa, artinya menyewa seorang pekerja, memakai tenaganya orang. Fastaufa, kemudian orang ini yang pakai pekerja ini sudah menunaikan janjinya, sudah menunaikan hak kerjanya. Walam yu'ti ajrah, tapi enggak dikasih imbalannya. Banyak mboten niki? Banyak ini orang kerja sudah selesai. Sepele nggih, mohon maaf. Kita punya halaman luas, kita pakai tentang orang lain untuk membersihkan rumput di rumah kita. Selesai hari itu, kita kasih, seminggu kemudian dolim napa mboten? Dolim. Yang model begini akan Allah pitung sama Allah. Maka seberusaha mungkin hak
itu ditunaikan, langsung diberikan sebisa mungkin. Kalau besoknya ini sebuah kedoliman, ini juga akan Allah minta pertanggungjawabannya. Para petani yang pakai tenaganya sama petani, para yang tukang-tukang pakai kulinya, selesai ya sudah, tunaikan hak mereka. Karena ini termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah, akan dihitung sendiri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kata Allah, ana khosmuhum, aku yang mitung sendiri. Udah, kalau Allah yang hitung sendiri udah jelas, gak akan ada yang luput itu, catatan itu. Mungkin bos, mungkin bahkan misalnya orang bekerja dengan dengan bos misalnya, dengan seorang pemborong misalnya, sampai tukangnya ini kira-kira ya saulan 40 hari saya belum dibayar. Ingatnya dia gitu, padahal salah. Allah lebih tahu, mungkin 42. Kalau Allah yang hitung berarti Allah lebih detail dan Allah lebih tahu. Dan itu masuk hak pekerja ternyata. Menunda bayarannya pekerja bila sudah menepati janjinya adalah sebuah kedoliman yang Allah akan juga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis Abdullah bin Umar, hadis selanjutnya, qala Rasulullah SAW, a'tul ajira ajrah qabla ayyajiffa uruquh rawahu Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, bayar itu orang yang kau ambil tenaganya segera. A'tul ajrah, bayar segera. Qabla ayyajiffa araquh, sebelum kering keringatnya, kata Nabi SAW. Rawahu Ibnu Majah. Kalau sebelum kering, artinya kan hadis Abdullah bin Umar ini menegaskan kalau selesai kerjaannya langsung dibayar. Itu adalah haknya. Bila kita mundur berarti kita akan dipetung sama Allah langsung. Ini yang menjadi muhasabah kita. Makanya kalau dipikir-pikir ya, enak jadi pekerja atau enak jadi bos? Hah? Enak jadi bos atau enak jadi pekerja? Enak jadi pekerja, gak kena di sini. Enak lagi jadi bos yang adil, yang tepat janji, tentunya. Tapi ini benar jamaah, susah nggih. Ini susah ini. Makanya kalau ini susah, sekiranya kita belum bisa memberikan langsung sampaikan. Penting, ini adabnya. Pak, ngapunten, saya ndak bawa uang. Nanti saya ke rumah jenengan malam hari. Enak. Orangnya pulang ke rumah Padang pikiran, enak pikirannya. Tapi kalau nggak dibilangin, lagi piye iki? Lanjutannya gimana ini? Dibayar gak ini? Apa dimintain tolong toh? Yes, tak pulang. Gak Padang itu pikiran. Makan nasi Padang panggah gelap, tetap gelap karena nggak terang. Dan coba seandainya kita di muamalah kita seperti ini, mohon maaf, saya nggak bawa uang, mungkin besok saya transfer, mungkin besok saya kasih, mudah-mudahan besok enak gitu loh. Dan bila terlambat, kalau itu sebagai saya pribadi, nasihat buat saya atau buat yang lainnya, walaupun kita lembaga sekolahan, bukan milik saya, milik bersama, tapi kebetulan siapapun di antara kita adalah pemimpin sebuah lembaga itu, kita belum bisa gaji guru. Di grup, mohon maaf, ini sudah tanggal waktunya. Loh ya guru, lah waktunya tanggal 1, tanggal 3 atau tanggal 5 gampang, tanggal 1 lah gampangnya. Biasanya telat-telatnya tanggal 2, ini tanggal 1, istrinya minta. Sangat begitu.
Pak, sabun cuci habis, sabun mandi habis, pampasnya anak habis. Itu tanggal 27. Ya wis tahan sik ya. Tanggal 1 nanti gajian. Diinget-inget 27, 28, 29. Apalagi kalau ibu-ibu bener-bener dibunderin nggih, Bu. Tanggal 1 dibunderin tanggal 1. Misalnya. Sampai tanggal 1 ternyata ya pulang, istri nunggu nih. Alhamdulillah malam ini jalan beli pampers, beli beras, beli apa yang kurang. Datang gak padang pikirannya. Gak terang sini. Itu ditanya, Pak, ya Allah. Kadang bisa marah itu bawaannya. Iki loh belum turun sampai nak panggang jaluk loh. Padahal istrinya nggak salah loh. Ini yang bikin begini siapa ini? Karena haknya belum diberi. Kedoliman dia kemudian kepikiran ini nggak bisa beli pampasnya, dia nggak bisa berantem sama istri. Semua masalah ini gara-gara siapa? Nih tadi nih nggak diperjel. Kalau ndak bisa sampaikan dalam grup, mohon maaf, tanggal ini saya belum bisa kami lembaga belum bisa memberikan, telat 3 hari, sampaikan. Ini nasihat buat saya pribadi dan buat semuanya. Karena ternyata ini akan dipitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepele. Maka perjelas petani kuli yang mingguan, yang biasanya setiap hari Sabtu bayaran Sabtu sore, diperjelas. Kalau belum bisa, besok Ahad tak pergi. Tapi kalau bisa, sebaiknya yang terbaik adalah Jumat sudah siapkan, Sabtu tinggal pergi. Bahkan ya. Makanya kalau hadis ini juga faedahnya adalah kita ngasih mereka setelah selesai. Makanya orang satu hari belum selesai sudah kita kasih, biasanya malah nggak selesai nggak selesai atau kerjanya nggak maksimal. Hadisnya tepat, selesai langsung kasih sebelum keringatnya. Tapi kalau belum keringatan jangan dikasih dulu. Khawatir mas, nggak semangat itu nanti. Jadi ngasih dulu baik, nggak baik. Ngasih, yang terbaik ngasihnya apa? Selesai, kasih, itu yang terbaik. Tapi kalau kita khawatir nanti kita nggak ketemu dia, mungkin kita mau keluar kota, kita pakai tenaganya 1 hari itu, nggak keluar, kita kasih dulu sebelum berangkat. Ngapunten tak kasih dulu, saya nanti mau berangkat ke sini, khawatir gak ketemu. Nah, enak itu. Diperjelas. Itu termasuk. Jangan kita pakai tenaga orang, kita ada acara keluar kota, tiba-tiba langsung pergi. Loh, lah aku gimana? Kok dia pergi? Ini kenapa ya? Bantu apa? Nah itu. Ini jelasnya gimana ini? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ya dia hilang jangan sampai kita hadis ini kita bila orang udah kita pakai tenaganya kemudian selesai, maka kemudian harus segera diberikan. Adzan dulu. Barakallah. Silakan adzan dulu. Kita lanjutkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kembali 3 golongan tadi. Yang pertama yang lebih tepat, rajulun, seorang laki-laki, a'tabi, dia memberi kepada orang dengan namaku. Maksudnya misalnya saya memberi ke orang sebuah amanah uang kepada orang, titip ya, kasihkan ke dia. Summa ghadara, tapi kemudian malah justru nggak dikasih, tapi dia menyelisih pemberian saya. Ini adalah termasuk salah satu juga yang akan Allah
petung, menyelisih pemberian orang. Makanya orang kalau ngasih, terutama apalagi yang di lembaga atau dia personal yang biasanya cari donatur, tegas. Ini karena lembaga punya program masjid ini sebagai ini buat apa? Yang kemana? Lebih jelas. Jamaah rahimakumullah. Hadis terakhir wa an Ma'rur bin Suwaid. Hadis dari Ma'rur bin Suwaid qala laqitu Aba Dzarrin. Aku bertemu dengan Abu Dzar bir Rabadah di sebuah tempat namanya Rabazah. Ini tadi saya ceritain tentang Abu Dzar diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW. Wa alaihi hullah. Abu Dzar itu pakai baju double. Artinya wa ala gulami hullah, juga pakai baju, anaknya juga pakai baju double. Fasa'altuhu an dzalik. Habis itu Ma'rur bertanya kepada Abu Dzar, kenapa kau pakai baju begitu, double gitu? Kata Abu Dzar, inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummi. Aku ini barusan saja mencela seorang. Fa'ayyartuhu bi ummi. Aku katakan ibunya dikata-katain. Bisa mungkin bawa nama ibu, misalnya dasar. Kok jadi anak siapa toh? Oh, memang kok anak ibu ini. Nah, sebutin namanya. Bahasa gimana sah? Dibawa nama ibunya. Kan dulu orang suka banget ngata-ngatain begini. Makanya kata Rasulullah, setelah Rasulullah kemudian faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis itu Nabi menegur Abu Dzar, maka Nabi berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzarrin, ayyartahu bi ummi?" Apakah kau cela ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya Abu Dzar, pada kamu masih ada sifat jahiliyah. Ya masih kita juga, sebagaimana kita tahu bahwa dulu orang ngata-ngatain kan begitu juga. Suka menggunakan bawa nama-nama orang tua. Kata beliau, nasihat beliau, ikhwanukum khawalukum. Saudara kalian adalah tanggungan kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Kebetulan Allah jadikan dia di bawah tanganmu. Maksudnya, jangan kau cela itu pekerja. Kebetulan saja dia di bawah tangan. Maksudnya bawahan. Kebetulan saja Allah jadikan kau gunakan tenaganya. Jangan kau cela. Kebetulan Allah jadikan. Kan Allah yang menjadikan. Anda di atas, dia di bawah. Atau Anda pakai tenaganya, dia butuh kerjaan. Jangan dicela. Kata Rasulullah, ikhwanukum, saudara kalian, khawalukum, tanggungan kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum, faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu. Barang siapa yang orang di bawah saudaranya itu di bawah tanggungannya dia, ikut, ini mohon maaf lebih fisiknya, pembantu, ikut kerja di rumah kita, pastikan kata Nabi, falyut'imhu mimma ya'kulu, kasih makan apa yang kita makan. Kita lauknya tempe, dia tempe. Kita lauknya ayam, dia ayam. Kita lauknya ikan, dia ikan. Persis plek. Maksudnya makanan keseharian. Kalau jenengan pengen beli cemilan, ya dikasih lebih baik. Kalau enggak apa-apa. Lebih ke makanan yang kita makan saat itu. Sama. Wal yulbishu mimma yalbas, dan berilah pakaian persis kita berikan. Nah, ini udah diamalkan belum? Kita beli baju harga 200.000, belikan pembantu harga 20.000. Ini kayaknya belum diamalkan. Kalau ini belum
diamalkan. Kalau yang tadi diamalkan itu. Kalau yang falyulbishu mimma yalbas, berilah dia pakaian persis ke pakaian. Apalagi terutama, mohon maaf, kalau lebaran, anak jenengan loh, jenengan berikan baju harga 150 200, mohon beliau juga dan anaknya kasih dengan barang yang sama dari toko yang sama. Jangan yang anak jenengan belinya di yang bonafit, mall-mall yang bagus, pembantu jenengan bawa ke pasar atau kasih uang itu tuku dewe. Kalau bisa diajak sekalian belanja barang. Kenapa begitu? Iya, karena Anda selama ini sudah menggunakan tenaganya. Dia berhak mendapatkan hak itu. Dia berhak. Loh, saya kan udah bayar bulanan. Ingat, haknya bukan cuman bulanan, ternyata masalah pakaian juga. Kalau kita beli yang sama. Tapi bukan berarti setiap kita beli kita belikan. Enggak juga. Terutama yang menjadi kewajiban. Kita tahu misal simple lah. Simple, misal ini lebih kepada yang pembantu yang di rumah tangga ikut aku. Beda kalau karyawan. Karyawannya ini lebih yang ikut di rumah setiap hari sama kita, ngumpul sama kita. Ibaratnya di bawah tanggungan kita. Misal anaknya ternyata baju sholatnya habis, ya belikan tuh baju sholat walaupun belum momen lebaran misalnya. Kalau kita tahu. Tapi yang utama adalah bisa kita katakan saat lebaran ini yang paling utama. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan sampai sekali kita itu memberikan beban yang gak kuat mereka itu. Bersihkan ini, nanti cabutin rumput. Habis itu maco di sawah. Kan terlalu berat. Bersihkan ini, masak. Habis masak, nanti ini, nanti itu, nanti ini. Akhirnya nggak bisa istirahat. Kasih haknya. Jangan sampai nggak istirahat. Siang-siang pembantu kita, misalnya kita punya pembantu di rumah ada yang kerja sama kita, lagi tidur siang. Ya sudah, biar tidur siang. Waktunya istirahat. Jangan peh-peh ke sama kita. Mbak, sini ya Mbak. Atau datang ke Mbak, ini Mbak. Ya kalau emang tuh siang, kasih haknya dia. Kalau tadi pikirannya tadi malam kerja bakti, mungkin lembur kerjanya, bersihkan apa, nata apa. Kan mungkin ada begitu momen itu. Paginya capek, yes, maklumi. Kayak seperti inilah. Fa'in kallaftumuhum, ibu-ibu terutama ini, bu, kalau jangan ngasih beban ke mereka, kok berat itu, kata Nabi SAW, fa'ainuhum, bantu mereka. Enak, kita pakai tenaganya, kita kasih haknya, jangan kasih berat-berat. Kalau ternyata itu berat, kita suruh inilah muamalah Islam kepada yang kita pakai tenaga kerja. Ini sebetulnya nasihat ini buat saya pribadi banyak sekali. Subhanallah. Ya. Karena udah Isya, saya tutup dengan sebuah ayat di dalam surat Al-Qasas. Ini sebuah pelajaran tentang kisahnya Nabi Syuaib dengan Nabi Musa. Perhatikan, ini Nabi nih. Nabi Syuaib posisinya meminta Nabi Musa untuk kerja kepada Nabi Syuaib. Yang diminta kerja siapa? Nabi Musa. Ini Nabi. Subhanallah. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyyul amin.
Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. Kata Nabi, qalat idahuma, salah satu anaknya Nabi Syuaib, ya abati istajirhu, wahai bapakku Nabi Syuaib nih, istajirhu, gunakan tenaganya, sewa tenaganya. Siapa di sini? Nabimu? Sewa Nabi Musa tenaganya. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja pada kita, dia adalah orang yang kuat dan bisa dipercaya. Nabi Musa ini kuat, bisa dipercaya. Salah satu anaknya Nabi Syuaib ngasih rekomendasi pekerja kepada bapaknya Nabi Syuaib, yaitu Nabi Musa. Ini kan ceritanya dua Nabi Musa ditolong saat Nabi Syuaib, anaknya ditolong saat di sumur. Setelah itu dilaporkan, abiku sewa. Dia orang yang kuat, bisa dipercaya. Apa kata Nabi? Kemudian Nabi Syuaib datang kepada Nabi Musa. Qal inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini. Nabi Musa, aku ingin kau menikahi salah satu putriku. Ala an ta'jurani, tapi aku nyewa kamu, aku pakai tenagamu sama nih hijat 8 musim, 8 tahun. Fa in atmamta 10 famin indik. Aku ingin kau kerja di tempatku 8 tahun, nanti kalau selesai ku nikahkan dengan anakku. Fa in atmamta, kalau kau sempurnakan 10 tahun, 10 famin indik, itu kebaikan darimu. Tapi kata Nabi Syuaib, wa ma uridu an asyukka 'alaik. Tapi aku enggak ingin memberatkan kamu. Kalimat ini yang ingin saya ambil pelajaran. Apa kata Nabi Syuaib? Wa ma uridu an asyukka 'alaik. Aku enggak ingin memberatkan kamu. Nabi Syuaib minta, tapi bahasanya jangan sampai ini memberat. Allahu Akbar. Akhlaknya Nabi Syuaib. Gak tahu kalau ini Nabi Musa, gak tahu. Saat itu posisinya Nabi Syuaib minta, Nabi Musa diminta kerja. Bahasanya coba lihat. Setelah ini gue kasih anak saya 8 tahun, kalau 10 tahun kau genepin, itu kebaikan, itu top, Anda luar biasa. Kasih jempol 2. Tapi Nabi Syuaib tutup kalimat saat meminta, wa ma uridu an asyukka 'alaik. Aku enggak ingin kau berat. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Niscaya kau akan dapati aku adalah orang yang baik. Kalimat yang kita berbeda, aku tidak ingin memberat. Pastikan dengan hadis tadi, kalau kita minta orang untuk kerja dengan kita, pakai kita tenaganya, jangan sampai hal itu yang paling memberat. Kalau kerjaan pasti berat, ini beda, memberatkan. Beda antara berat dengan memberatkan. Beda gak? Kalau berat ya semua kerjaan itu berat. Memberatkan itu lebih ada sedikit paksaan. Aku benar-benar ingin beratkan. Maka subhanallah, pastikan karyawan-karyawan yang mungkin bos-bos ini, atau ya orang yang punya pakai tenaganya orang, jangan sampai kita kasih beban yang berat. Kalau tadi berat, kita bantu. Karena Nabi Syuaib saja begitu bermuamalah kepada Nabi Musa. Ini contoh dalam Quran. Jamaah rahimakumullah, ini bisa kita pelajari. Kita ambil pelajaran pada malam ini, semoga bermanfaat terutama buat saya pribadi dan keluarga saya, dan buat jenengan semua.
Semoga kita nanti menjadi, Allah berikan kita kasih rahmat yang luas sehingga kita banyak kasih sayang kepada orang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kedoliman kita, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.